A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa ya untuk saling bersilaturahim ya. Menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, menghargai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi ya di pertemuan yang semester ini mengkaji tentang kajian ya, teologi Islam atau ilmu tauhid ya. Dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan pengen pelajari dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja bahwa apa sih urgensi kita mempelajari ilmu tauhid ini ya. Ini ada referensi dari buku yang ada di saya dapatkan ya untuk kita pelajari bersama ya. Bahwa apa sih kenapa dikategorikan teologi Islam itu dikenal dengan ilmu tauhid ya? Karena ilmu tauhid itu salah satu ilmu keislaman yang sangat penting diketahui oleh umat muslim ya. Bahkan bisa jadi dikategorikan atau hukumkan wajib ya. Karena kalau tidak mengenal siapa Tuhannya, bingung siapa yang mau disembah gitu. Maka hukum bertauhid jadi hukumnya wajib gitu ya. Dampak negatifnya jika tidak paham dengan tauhid, maka khawatir bisa terjerumus kepada perbuatan kesyirikan ya. Nah, ini referensi-referensi yang akan kita baca nanti dalam pembelajaran selama satu semester ya. Termasuk juga nanti ada kitab sifat 20 ya. Sifat 20 ini yang kemarin sudah di mungkin kawan-kawan yang beli atau yang tidak ya, tapi kalau yang beli silakan, kalau tidak mampu beli ya tidak apa-apa gitu ya. Atau yang versi bahasa Indonesia sudah saya bagikan juga, itu silakan untuk dibaca. Nanti kita akan baca juga bersama ya. Tapi ini akan pengantar dulu sebelum masuk kepada pembagian rukun iman dan rukun Islam ya dalam kitab sifat 20 ini ya. Nanti akan kita bahas apa itu sifat 20, apa itu hukum akal, wajib, mustahil, jaiz dan sebagainya. Tapi ini pengantar di sini ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu tauhid ya atau ilmu ketuhanan ya? Dalam literatur umum, ilmu tentang ketuhanan disebut dengan teologi ya. Teologi, jadi ada mata kuliah teologi Islam katanya, itu tentang konteks ketuhanan ya. Teologi itu diambil dari bahasa Inggris, Perancis ataupun Belanda ya. Jadi ada istilah dua kata ya, ada theo sebutan dengan panggilan terhadap dewata, dan logia ya atau logos bermakna ilmu atau pengetahuan ya. Sehingga dalam faktanya bisa jadi membaca tentang kajian tentang ketuhanan ya. Ilmu yang membahas tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia, maka bisa kita definisikan, oh ternyata hubungan antara manusia dengan Tuhan itu bisa ditarik dalam bentuk ilmu tentang ketuhanan ya. Makanya kita akan melihat man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa sih Tuhan kita, siapa sih kita manusia ya. Apa saja yang kita kerjakan dan ada yang tidak mampu kita kerjakan, maka itu adalah sifat lemahnya kita sebagai seorang manusia ya. Nah, oleh karena itu, maka istilah tauhid itu disilakan dengan pendekatan keesaan ilahi secara murni ya. Jadi kalau kita melihat pola atau tolak ukur metode-metode dalam ilmu tauhid, maka didapatkan bahwa menunjukkan keesaannya yang diambil dari kategori Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya adalah esa. Kalau qul huwallahu wahid, satu, berarti ada dua, isnani, dua, salah satu, tiga gitu ya. Makanya ayat yang paling digemari oleh seluruh umat Islam dalam konteks membaca 3 kali dapat pahala seperti membaca Al-Quran, yaitu surah apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah. Bahkan ada juga beberapa orang yang gemar membaca surah ini dalam apa? Dalam sholat gitu ya. Nah, itu juga silahkan. Dan yang kedua, ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanir rahim ya. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa ya. Tidak ada Tuhan selain Dia,
Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Jadi dalam konteks tauhid itu didefinisikan bahwa apa? Bagaimana kita bisa merasa takut terhadap Allah. Nah, itu. Maka kita sebagai insan yang dikategorikan mengenal Allah atau muslim atau mukmin, maka kita mengupayakan sedemikian rupa untuk memahami bahwa yang kita puja dan puji itu adalah hanya Allah. Adapun yang lainnya jangan disamakan dengan potensi dia menjadi Tuhan, meskipun memberi manfaat. Ya, melihat hujan tiba-tiba ada petir, ya. Ketika petir menyambar sebuah pohon, pohonnya kan hancur. Apakah itu dikatakan Tuhan? Maka pun sembah, jangan, ya. Berarti menyembah pohon itu dikategorikan tidak boleh, ya. Apa gambarannya? Mungkin kawan-kawan bisa baca, silakan nanti tugasnya cari surah yang menceritakan tentang pencarian Nabi Allah Ibrahim kepada siapa sih Tuhannya, ya. Silakan, itu bentuk evaluasi, ditulis saja di buku tulis pian mengenai cerita Nabi Ibrahim ingin mengenal siapa Tuhannya itu. Silakan catat, ya, tuliskan di surah apa, ayatnya tentang apa, dan tuliskan bahasa Arabnya, ya, tuliskan Al-Qurannya. Meskipun belajar apa pelan-pelan aja, ya. Kemudian setelah pian tuliskan bahasa Arabnya, baru pian baca, tuliskan juga terjemahannya. Itu aja, ya. Cari dalam Al-Quran yang menceritakan tentang cerita Nabi Allah Ibrahim ingin mengenal atau ingin tahu siapa Tuhannya. Dia akan lihat matahari, dia akan lihat bulan, dia akan lihat ini, dia akan lihat itu. Kemudian dia katakan apa pernyataannya itu. Nah, itu silakan kawan-kawan nanti sebagai bahan evaluasi untuk UTS nantinya juga, ya. Tulis saja kayak kemarin, ditulis kemudian disusun menjadi bagian yang rapi. Apakah semua ayatnya ditulis? Ya boleh, tapi kalau kadang mampu semuanya, yang penting ada lah. Kata kuncinya aja boleh, silahkan, ya. Nah, itu untuk menjelaskan bagaimana sih para pencari Tuhan itu, gitu, ya. Kalau dalam istilah PLM sekarang itu para pencari Tuhan, gitu, ya. Dia ingin mengetahui siapa sih Tuhan itu. Dia ingin tahu di mana sih Tuhan itu. Dia ingin mengetahui sekarang Tuhan lagi ngapain, ya. Nah, itu juga nanti akan kita pelajari pelan-pelan, gitu, ya. Nah, dalam mempelajari ilmu tauhid ini, kadang ada juga orang yang berdua dengan istilah ilmu yang lain, misalnya ilmu ma'rifat, ya. Nah, itu tauhid. Jadi kalau pernah mendengar ilmu ma'rifat sidin tujar harap benar, berarti ilmu ma'rifat tentang Tuhan atau tentang ketuhanan, atau jadi kita tahu tauhid, gitu, ya. Atau ilmu akidah juga kadang ada disebutkan dengan istilah ilmu akidah, ya. Ilmu akidah, ya. Kenapa jadi ilmu akidah? Untuk mengikatkan kita, apa yang terjadi antara ikatan hati dan perbuatan itu harus jangan sampai merusak akidah kita. Misal bawa jimat, ya. Ternyata ketika terjadi kecelakaan, Anda tidak apa, Pak? Sepeda motornya rusak, sepedanya patah, tapi Anda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, langsung pengen katakan apa? Alhamdulillah, untung ke bawah jimat. Jakarta tahu jimat bisa kok tadi tabrakan. Nah, itu artinya sudah menuhankan jimat. Jatuhnya bisa jadi syirik. Kenapa syirik itu, Pak? Arti syirik itu apa? Syirik itu artinya menduakan, ya. Apa menduakan? Sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, pian duakan menjadi jimat sebagai penyelamat. Nah, itu namanya syirik jatuhnya, ya. Kalau kita yakini, bisa jadi murtad nanti. Apa artinya? Untung jadi jimat, ya, maka aku percaya dengan Tuhan. Nah, maka murtad otomatis kalau sampai katakan aku kada percaya dengan Tuhan, ya. Itu tidak boleh. Yang ketiga, ada juga dengan istilah ilmu kalam. Nanti kita bahas juga apa istilah ilmu kalam itu, ya.
Ya, mungkin yang lagi ramai dibicarakan adalah ada istilah kadim dengan baharu, ya. Atau apakah azali atau non azali. Jadi dalam ilmu tauhid itu ada hal-hal ranah yang tidak perlu kita pikirkan. Ada hal-hal ranah yang boleh kita pikirkan. Misal gini, Allah tuh kayak pegerang muhasidin. Nah, itu ranah yang kita kadang mikirkan. Kenapa yo jar awan ini kada betihang? Kada kau pikirkan. Kenapa yo jar banyu ini cair? Jangan dipikirkan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya keimanan. Ya, makanya ada istilah keimanan itu apa? Percaya, udah yakin aja, iman selesai, percaya. Contoh apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan spiritual Nabi ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Kalau orang yang tidak beriman akan mengatakan mustahil Nabi dalam satu malam bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Karena Pak, pesawat Jakarta Kawa ya, roket Jakarta Kawa macam-macam. Itu menggunakan secara akal. Tapi ketika kita tarik kepada keimanan, kita terima. Ya. Apa yang kita terima? Ya karena faktanya yang namanya Isra dan Mi'raj itu selalu dihubungkan dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita percaya karena Al-Qur'an menyebutkan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj dari Makkah ke daerah Palestina langsung ke Sidratul Muntaha di atas langit sana. Nah, kadang ada juga yang menyebutkan dengan ilmu sulin atau fikul akbar. Itu ada juga muncul istilah-istilah yang lainnya. Makanya kadang dulu pernah, mungkin kawan-kawan pernah nonton waktu masa kecil ya, saya waktu itu mungkin masih SD ya, mungkin sekarang masih ada ramai atau tidak. Ada film kartun namanya Dragon Ball. Dragon Ball itu kawan-kawan, ada masa dia di mana dapatkan tongkat yang bisa memanjang. Ya. Jadi Son Goku ini disuruhnya menandak di atas atap. Kemudian dia bilang apa? Wahai tongkat, memanjanglah. Maka tongkat itu akan memanjang sampai keluar pada bumi, sampai ke arah yang sifatnya luar angkasa, sampai akhirnya menemui sebuah planet baru. Nah, itu apa namanya? Dia planet apa bahari. Nah, apakah seperti itu model Sidratul Muntaha? Wallahu alam. Tapi kita tidak mau memikirkan. Cuman dalam film tadi sudah ada yang membuat ilustrasi dengan cara apa? Tongkatnya dipanjangkannya sampai akhirnya menemui sebuah planet yang disebut dengan istilah planet Namek ya, apa gitu ya. Nah, ya. Nah, itu kalau logikanya ya. Tapi kalau secara keimanannya kita terima perbedaan konteksnya, ada yang menerima, ada yang juga menolak. Tapi dalam keimanan udah kita terima aja. Udah sampean pikirkan ini bujur atau kada, ini asa kada mungkin, masa iya Nabi pakai pesawat dulu Jakarta ada pesawat ini ada. Nah, itu enggak usah pikirkan. Kenapa? Karena masuk dalam objek iman. Kalau sudah masuk objek iman, enggak perlu pian pikirkan bahimata. Selanjutnya tentang objek ilmu tauhid. Ya. Yang pertama yang berhubungan dengan zat, dan yang kedua berhubungan dengan alam semesta. Jadi objeknya ilmu tauhid itu apa? Bagaimana hubungan Allah Subhanahu wa taala yang eksis sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan membawa konsekuensi kepada adanya malaikat, Al-Qur'an, Rasul, takdir dan sebagainya. Maka jika dikelompokkan, muncullah istilah satu hal yang berhubungan dengan zat yang pertama dan menjadi sebab pertama terhadap adanya alam semesta. Jadi kalau kita padahkan takdir sudah aja, nah itu berhubungan dengan tauhid. Takdirnya sudah aja, nah itu udah tauhid, itu yakin aja, terima apa yang ada dari takdir Allah. Yang kedua yang berhubungan dengan utusan Allah, ya, malaikat, nabi, rasul, Al-Quran, itu juga objeknya. Ya. Jadi kalau kita takut adalah jar malaikat mungkar nangkir itu, nah itu percaya aja lagi, itu iman jadi. Adalah jar malaikat Ridwan, iman aja lagi itu. Adalah malaikat Jibril, iman juga itu, kadang-kadang pernah tamu. Ya ada. Nah, ya. Yang ketiga hal-hal yang berhubungan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang hari yang akan datang atau disebut dengan istilah hari kiamat. Ada barzakh, ada kiamat, ada hisab.
mizan, sirat, surga, dan neraka. Dan itu kada kau temui di sini nih, yang kayak pegang alam barzakh tuh, jar, pemisah antara dunia dengan akhirat. Alam barzakh tuh sekarang masih ada. Kenapa? Karena konteksnya orang yang meninggal tuh sekarang berada di ada alam barzakh. Lalu ada yang bertakun, fajar, orang yang di alam barzakh tuh kawal melihat di dunia. Nah, mengutip dari pernyataan Profesor Quraisyah mengatakan bisa. Orang di alam barzakh bisa melihat alam dunia, tapi alam dunia karena kamu melihat alam barzakh. Nang di kuburan tuh pak hantu, pocong macam-macam, genderuwo macam-macam. Siapa itu? Nah, maka jawaban simpelnya adalah jin gitu ya. Kenapa? Karena kalau di Indonesia ada pocong, tapi kalau pian di Eropa adalah pocong. Ada aja pakai jas. Ternyata sugesti kita di Indonesia, bila melihat bergerak hantu, bila kelihatan putih pocong, bila warna hijau huluk jar genderuwo. Nah, itu kenapa? Karena sugesti yang kita pahami di Indonesia seperti itu ya. Nah, itu karakter apa tentang objek ilmu tauhid ya. Apa sih ciri khasnya ya? Yang disebut dengan ilmu tauhid itu apa ciri khasnya gitu ya. Nah, ciri khasnya itu sebenarnya ringkas saja. Pertama, penggabungan antara atau penyatuan beberapa benda sehingga menjadi satu kesatuan. Contoh, ketika seseorang menggabungkan beberapa unsur seperti kopi, gula, susu, dan air panas dalam sebuah gelas menjadi sebuah satu kesatuan yang bernama kopi susu, maka secara bahasa pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah proses tauhid, menyatukan. Nah, ringkasnya gitu ya. Tauhid menyatukan. Contoh lain, ketika ibu menggabungkan ikan, air, garam, cabai dalam sebuah kuali, apa hasilnya menjadilah mungkin gulai ke apakah gitu. Maka dengan demikian, apabila pian gabungkan perasaan yang kuat, perkataan yang kuat, maka secara bahasa apa yang dilakukan orang tersebut adalah proses tauhid. Jadi kalau pian menyatukan segala macam, banyu campur teh jadi teh, maka tauhidnya adalah menggabungkan banyu dengan teh menjadi teh manis dan gula. Itu namanya penyatuan. Dalam bahasa Arabnya tauhid. Nah, jadi tauhid secara bahasa, secara etimologi disebut dengan istilah penyatuan. Nah, harinya hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi inti dalam tauhid Islam itu tersimpan dalam la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau semua ringkasan dalam tauhid itu satu kata ini ya, la ilaha illallah. Satu kalimat yaitu tiada Tuhan selain Allah. Penolakan terhadap segala sesuatu dan menetapkan keesaan sesuatu. Ya. Nah, ini dulu tentang materi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum. Jangan lupa evaluasi tetap dicatat, dikumpulkan nanti pas masa-masa UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.